Saya itu jujur geli banget dengar program makan gratis dari pasangan Prabowo Gibran ini. Aduh. Apalagi sama si Denny Siregar nih, kalau udah ngomong tuh kan, gimana ya? Kayak ada pedas-pedasnya gitu. Ini program pembodohan. Makan siang gratis, Gus. Lu bilang pembodohan beneran koplak lah. Tipu-tipu. Yang mau makan siang siapa? Anak sekolah. Itu lepas itu. Welcome again guys. Yaps, balik lagi dengan aku Mat Pentol. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kabarnya selalu senantiasa baik. Oke guys, seperti biasa aku bakalan mereaction beberapa video mengenai tentang berita-berita yang sekarang ini muncul di permukaan bumi. Seperti yang kita ketahui sekarang itu sudah tanggal 18 dan mereka yang kontra dengan Jokowi dan Prabowo Gibran melakukan demo yang sedikit. Itu karena adanya ajakan dari Din Samsudin, ulama, yang katanya ulama, ya kan? Tapi kan kita tidak tahu. Oke guys, sebelum kita lanjutkan ke videonya, alangkah baiknya teman-teman subscribe channel ini dulu. Jangan lupa di like, jangan lupa di share. Oke guys, kita langsung aja ke videonya. Let's go. TPN Ganjar Mahfud menyebut akan menghadirkan seorang Kapolda sebagai saksi dalam sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Ini dilakukan guna membuktikan dugaan kecurangan dalam proses pemilu 2024 lalu. Ya, saya tidak mau menyebutkan namanya lebih dulu, tapi kita sedang mendiskusikan itu secara internal ya, bagaimana kita akan menampilkan semua saksi-saksi dan hal yang akan kita ajukan. Artinya Kapolda aktif? Tunggu aja sampai sidang di MK nanti. Dan dugaan yang saya duga dan ya sebenarnya cukup pasti kalau memang Kapolda ya yang ingin dibuktikan melalui kehadiran saksi yang diinginkan ini adalah dugaan pelanggaran yang sifatnya terstruktur, sistematis dan masif, yang artinya terstruktur dan sistematisnya itu juga akan melibatkan keseluruhan institusi, bahkan sampai kepada presiden. Karena itulah sebenarnya yang tengah dibicarakan belakangan ini. Ada masalah kalau memang ada Kapolda yang mempunyai bukti, ya kan, yang bisa pelanggaran-pelanggaran itu beliau punya bukti, bagi kami sih nggak ada masalah. Masih kami sampai saat ini belum bisa intinya memperkirakan bahwa benar-benar Kapolda ini mempunyai bukti yang valid. Tidak boleh buka di sini, strategi. Bahkan saya melontarkan itu pun bagian dari strategi saya. Dari analisis. Takutnya habis ini Kapoldanya nggak jadi, Bang. Nggak jadi bersaksi karena sudah terlanjur disebut. Kan nggak nyebut nama. Ya justru saya kan tidak menyebut Kapolda mana. Betul. Ya kan namanya. Bukan Kapolda luar negeri ya. Parah sih, parah. Semakin aneh aja nih kubu 01 sama 03. Nih bilangnya ada Kapolda yang mempunyai bukti yang sangat valid tentang kecurangan-kecurangan. Semakin aneh-aneh aja perlawanan kau nih kan. Kenapa? Panik ya? Panik ya? Pak Prabowo bakal dilantik ya sebentar lagi ya. Besok nih bakal lebih besar lagi katanya. Membawa sekampung-kampung sehalaman sama nenek moyangnya mau dibawa untuk ngedemo. Aduh mak, semakin Pak Prabowo Gibran dan Jokowi dihina, difitnah, semakin mantap, semakin tinggi elektabilitas beliau. Jelas-jelas kau sudah rakyat yang memilih. Ngapain juga repot-repot? Udahlah, legowo aja ya. Legowo aja. Next, di sini ada tanggapan dari Yusril Iza Mahendra tentang rencana penghadiran Kapolda sebagai saksi dalam gugatan MK. Menarik nih kayaknya. Gimana nih ucapan Yusril Mahendranya? Video yang viral nih, Prof. Terkait Kapolda sebagai saksi dalam gugatan MK. Ini maksudnya apa ya, Prof ya? Itu memang kita mendengar dari kubu Pak Ganjar ya, mengatakan bahwa ada Kapolda yang akan dihadirkan di Mahkamah Konstitusi yang akan mengungkapkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran secara TSM, terstruktur, sistematik, dan masif. Kita memang belum tahu apakah Kapolda ini Kapolda masih aktif ataukah Kapolda yang sudah purna bakti. Kita juga tidak tahu kalau Kapolda ini aktif, dia Kapolda di mana,
kalau sudah purna bakti sebelumnya menjabat sebagai Kapolda di Provinsi mana. Kita tahu bahwa Kapolda itu ada di tiap-tiap provinsi di seluruh tanah air kita ini. Jadi pasti Kapolda itu hanya tahu apa yang ada di provinsinya sendiri, di wilayah poldanya. Tidak mungkin dia tahu di polda di daerah yang lain ya. Tapi kalau misalnya sekiranya mau dihadirkan oleh kubu Pak Ganjar, Pak Mahfud, ya silakan aja. Saya mau dengar juga sebenarnya seperti apa dia akan menerangkan terjadinya pelanggaran TSM di poldanya itu. Apakah dia dengar langsung, apakah dia cuma terima laporan dari bawahannya, apakah dia menyaksikan langsung, ataukah dia mengalami langsung atau tidak. Nah, kita dengar lebih dulu lah. Saksiannya ini akan merontokkan hasil Pilpres, atau sebaliknya juga, ya mungkin ya, tidak ada apa-apanya. Kita dengar dulu lah seperti apa kesaksian yang akan diberikan di Mahkamah Konstitusi nanti. Oke, setuju dengan Pak Yusril Mahendra. Kita lihat bahwasanya Pak Yusril Mahendra ini orangnya tuh pinter banget ya kan. Dia adalah seorang pengacara. Dia bisa melawan 1000 pengacara yang bakal mau dihadapi oleh 01 itu. Kalau nanti cuma tidak terbukti, kan omong-omong. Aduh, udahlah ya. Tinggal 2 hari lagi Prabowo bakal dilantik. Udah legowo ya kan. Jangan mau lagi diajak sama Din Samsudin itu untuk diajak demo-demo lagi guys. Insya Allah untuk program-program Pak Prabowo nanti, termasuk program makan siang, kita doakan semoga terrealisasi guys ya. Karena banyak yang mencemooh nih tentang program ini. Saya itu jujur geli banget dengar program makan gratis dari pasangan Prabowo Gibran ini. Aduh. Apalagi sama si Denny Siregar nih. Aduh, kalau udah ngomong tuh kan gimana ya? Kayak ada pedas-pedasnya gitu. Ini program pembodohan. Makan siang gratis, Gus. Lu bilang pembodohan beneran koplak lah. Tipu-tipu. Yang mau makan siang siapa? Anak sekolah. Itu lepas itu. Tuh, buat anak-anak bos. Tuh, buat anak-anak. Nggak makan tuh, lihat tuh. Ya. Kayak sangu. Nggak bisa sangu kan? Tuh. Lihat guys. Lihat guys. Sangu nggak? Punya. Tuh. Tuh. Anak ini hanya dibekali makanan nasi bungkus tanpa lauk. Gimana hati kalian tuh? Menyepelekan program makan gratis yang seperti ini. Ya Allah ya Rabbi. Ini program makan gratis tentunya juga didukung oleh masyarakat. Makanya masyarakat dan rakyat semuanya milih Pak Prabowo. Kenapa? Program yang ini betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat kita. Betul-betul dibutuhkan oleh rakyat kita. Itu menunjukkan 1 dari 4 anak Indonesia mengalami stunting atau pekes. Dan 1 dari 10 anak mengalami gizi kurang. Dengan semangat yang sama, Indonesia Food Security Review atau IFSR menjalankan program makan gratis di beberapa sekolah. Program ini disambut dengan baik oleh para murid, orang tua, serta pihak sekolah yang merasa terbantu. Banyak sekali perubahannya ya bagi anak saya pribadi yang tadinya nggak doyan sayur ya, kadang harus dirayu dulu ya. Sekarang lihat teman-teman makan bareng di sekolah, dia juga jadi suka makan sayur, jadi doyan sayur ya. Jadinya anak-anak semangat lagi untuk makan sayur, semangat sekolahnya jadi luar biasa sekali. Dengan adanya program makan gratis ini, alhamdulillah saya merasa bersyukur anak saya mendapatkan makan yang sangat bergizi. Mungkin makan gratis hal sepele bagi orang-orang yang mampu. Mereka tuh nggak tahu betapa susahnya konsentrasi ketika nahan perut lagi lapar gitu. Pas lagi lapar mau belajar ya kan, apalagi matematika. 1 tambah 1 sama dengan 3. Pas lagi lapar, ya gimana? Nggak bakal bener itu otak itu nggak konsentrasi gitu bro. Nggak konsentrasi bro. Aduh gimana sih? Next. Tidak akan lama lagi atau menghitung hari, segera KPU Komisi Pemilihan Umum akan mengumumkan hasil hitung real ya, yang akan menentukan siapakah the jawara Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Itu artinya akan ada babakan seru, yaitu babakan PHPU ya, yaitu babakan perselisihan hasil pemilihan umum yang akan digelar di sidang Mahkamah Konstitusi, bukan sidang parlemen jalanan atau sidang rakyat, sidang kampus ya, bukan partai politik.
Baik teman-teman, kita ngobrol lagi soal siap-siap ini ya. Akan masuk pertunjukan atau babakan yang seru untuk melihat bagaimana ujung dari pesta demokrasi kita terkait dengan siapa yang akan mendapatkan legitimasi ya, presiden dan wakil presiden. Yes. Ini kabarnya ya. Kabarnya paslon nomor 3 mempersiapkan saksi ya, saksi kunci ya, yaitu Kapolda. Nah ini sudah mulai ditarik-tarik ini persoalan saksi di pihak kepolisian yang oleh Jenderal Sigit Sulisto, dia mengatakan bahwa ya silakan saja ya diperbolehkan, tetapi kalau ada bentuk pelanggaran dalam memberikan kesaksian tentu akan ada sanksi yang tegas dari kepolisian Republik Indonesia. Ya mudah-mudahan Kapolda kita ini tidak terseret dalam konteks politik praktis keberpihakan ya yang seharusnya netral. Tapi sekali lagi ya sah-sah saja. Di pihak 0 nomor 1 Anies Baswedan akan siap-siap memboyong 1.000 pengacara. Wah ini 1.000 pengacara. Ini betul-betul luar biasa ya dentumannya. Satu ledakan katakanlah pernyataan yang bombastis yang luar biasa. Yang menjadi sebuah perhatian bagi kita bersama adalah mengapa kemudian angka 1.000 itu harus dihadirkan ya? Apakah ini bentuk ketidakpercayaan diri terkait dengan 1-2 pengacara atau karena bicara tentang bobot ya persoalan yang memang harus ditangani oleh 1.000 pengacara ya? Seolah-olah kalau 1.000 pengacara itu bisa memberikan jaminan hasil yang baik. Saya kira kita bisa bercermin pada pemilu 2014 ya, ketika itu ada juga PHPU ya, perselisihan hasil pemilihan umum, yang kemudian menghadirkan pernyataan bahwa mereka punya bukti berkontainer-kontainer. Oh ya, bisa bayangkan itu satu kontainer isinya berapa ya. Jadi bukti berkontainer-kontainer. Tentu ketika kita berbicara tentang peradilan atau persidangan, gugatan apapun ya boleh ditengahi, ya boleh diselenggarakan, tetapi dengan pengajuan bukti-bukti yang kuat. Ini bukan bicara soal kuantitas, bukan bicara banyaknya bukti-bukti, tetapi apakah bukti itu memiliki satu kekuatan hukum yang meyakinkan bahwa terjadi sebuah pelanggaran atau tidak terjadinya sebuah pelanggaran ya. Ini penting. 1.000 pengacara ya, dengan katakanlah 1.000 pengacara dengan 1-2 bukti yang salah tidak akan mungkin bisa menghadirkan kebenaran. Begitu juga kalau kita bicara tentang ya satu bukti ya, 1 bukti, 2 bukti dengan 1 pengacara ya, katakanlah bukti yang kuat dengan 1-2 pengacara saja itu bisa memenangkan hasil ya perselisihan. Jadi sekali lagi bicara tentang perselisihan ini bukan persoalan deklarasi banyaknya berkontainernya bukti kalau itu ada atau kemudian didukung oleh 1.000 pengacara seolah-olah jumlah pengacara itu merepresentasikan kebenaran. Tidak. Jangankan 1.000 pengacara, 1 juta pengacara ya, kalau itu tidak punya bukti yang kuat sama sekali itu tidak akan dapat menghasilkan kemenangan dalam persidangan ya. Sekali lagi soal bukti itu soal kekuatan hukum. Apakah bukti itu memiliki kekuatan hukum yang meyakinkan? Kalau tidak, oh no, tidak akan ada jalan lain untuk kemenangan seperti itu. 1.000 pengacara bakal dihadirkan, termasuk pengacara yang masih magang bakal dihadirkan. Ada-ada aja gitu kan, halusinasinya terlalu kesono-kesono ya. Pengen cepat lihat nih yang serba 1.000 tuh kayak apa gitu. Kalian tahu nggak kalau Pak Prabowo itu sebetulnya pernah mondok loh ya kan? Pernah mondok di mana? Di Lirboyo guys. Nih kata beliau nih. Tadi waktu saya masuk ya oleh Kiai Haji Kafabi Makrus dari Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, saya disapa karena saya pernah mondok di Lirboyo. Tuh kan pernah mondok kan di Lirboyo kan? Benar Kiai, tapi mondoknya 1 hari saja.
Iya, nggak apa-apa sih. Tapi kan benar mondok. Iya. Walaupun 1 hari saya mondok. Pagi-pagi jam 2 udah dibangunin. Harus sembahyang di situ. Jadi saya merasa bahwa saya memang sangat dekat dengan Kiai. Tapi begini, semua tentara tanya mereka itu pasti dekat dengan Kiai. Tahu kenapa? Karena kalau mau berangkat perang, pasti yang dicari Kiai. Betul Pak, betul ya kan. Kan minta doa supaya selamat gitu ya kan. Kalian tahu nggak siapa yang mengesahkan PPN naik 20% itu? Kalian tahu nggak siapa? Hah? Siapa? Caimin yang menaikkan 12% itu guys. Yang sudah disahkan sama Caimin sendiri. PPN naik 12% itu disahkan oleh Caimin sendiri guys. Kenapa yang kalian salahin malah Pak Prabowo sama Gibran sama Pak Jokowi? Si paling cerdas versus orang waras. Jangan kalian terlalu pede bilang orang cerdas, orang pinter, pilih Anies. Kau dikasih kronologi waktu kejadian aja logika kau nggak nyampe. Apa mau kau bilang lagi aku buzzer? Aku bingung sama para pendukung 01 ini. Kayak orang-orang dalam gangguan ODGF. Tahu kalian ODGF? Orang dalam gangguan fanatisme. Video diupload Agustus tahun 2018. Artinya Pak Anies itu sedang berbicara tentang Pilpres 2024. Biar lebih jelas Bapak itu yang ngomongnya setelah Pilpres. Begitu Pilpres selesai, saya bertemu dengan Pak Prabowo dan saya sampaikan Pak Prabowo. Kalau kalian bilang itu video dipotong-potong, kalian tonton lah. Aku fanatik sama orang, tapi otakku kupake. Itu kode tuh ketika Mas Gibran itu ngomong inisial L. Jadi bahan mentah ini dijual ke luar negeri. Nanti dari luar negeri sudah diolah, kita beli lagi. Bah, menang banyak kau. Sudahlah, rakyat ini sudah pintar. Jadi jangan kalian terlalu pede bilang orang cerdas, orang pintar, pilih Anies. Kau dikasih kronologi waktu kejadian aja logika kau nggak nyampe. Apa mau kau bilang lagi aku buzzer? Aku pakai jaket ini bukan karena dingin di sini. Takut aku hitam. Mulus. Kampret. Di mana-mana emak-emak yang 02 tuh mesti ya mulus-mulus asik-asiknya. Enggak ada yang burik-burik ya kan. Aduh. Next. Teriak di mall All In 02. Siapa takut? Teriak. Gaskan. Let's go. Tuh kan. Gak bakalan takut guys. Karena semua sudah sefrekuensi gitu loh. Yang takut berani. Gini dong. Ntar dulu Cuk. belum rame. Gas sekarang. Gas. Bisa. Gila men itu. Tuh kan. Karena sudah frekuensi bos. Sefrekuensi. Semuanya milih Prabowo. Tuh. Teman gua itu. Tuh kan, gimana reaksi mereka? Gimana reaksi rakyat Indonesia guys? Kok udah bilang Prabowo, udah lah ya kan? Pada kompak semuanya pilih Prabowo, all in Prabowo. Next guys, tanggal 20 kita rayakan kemenangan Pak Prabowo. Sampai di sini aja dulu videonya. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. See you in the next video. Bye.